Debat perdana seluruh paslon di Pilgub Jakarta bertemakan sumber daya manusia dan kota global. Siapa yang akan unggul? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada pengamat politik Adi Prayitno, Iwan Tarigan yang merupakan juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, dan juga Billy Mambrasar, jubir tim pemenangan RK Suswono. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Iwan terlebih dahulu. Mas Iwan, program apa yang akan disampaikan besok untuk tema debat perdana kali ini? Ya, tentunya untuk SDM ya, SDM ini tentunya pasti mulai dari yang paling penting kan pendidikan, namanya SDM. Ya, kita nanti akan menyatakan bahwa ada namanya Jakarta Belajar, ya, penuntasan wajib belajar 12 tahun, di mana Jakarta kemudian kita akan memberikan bantuan beasiswa perkuliahan seperti KJMU. Ini nanti tentunya akan kita perbanyak lagi. Penyesuaian penghasilan guru, ya ini tentunya guru-guru supaya kita mendapatkan SDM yang layak. Tentunya gurunya juga harus dibuat sejahtera ya. Kemudian penguatan fungsi unit layanan disabilitas ya. Tentunya itu juga kita lakukan. Kemudian nanti beasiswa magister dan doktoral untuk pelatihan guru dan dosen di Jakarta. Seperti itu. Baik, kalau Mas Billy dari tim RK Suswono, kira-kira programnya apa saja untuk besok? Sama ya, kurang lebih melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi juga dengan memperkaya program-program berbasis SDM sesuai dengan pengalaman keduanya yang tadi disampaikan. Kurang lebih apa yang telah dilakukan Kang Emil tuh banyak banget yang berfokus ke SDM, memberikan beasiswa, menyekolahkan dan mensubsidi anak-anak yang kurang mampu agar mereka boleh sekolah. Kemudian setelah mereka sekolah, mereka juga akan diberikan akses kepada pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk terjun ke dunia kerja. Karena kan sekolah tanpa bisa kemudian diterima bekerja itu akan menjadi masalah polemik yang lain, yaitu tingkat pengangguran berpendidikan. Oleh sebab itu, beberapa program-program untuk memastikan agar tingkat pengangguran itu tidak banyak dan bisa berkurang. Yang pertama adalah program pelatihan vokasi yang langsung dikoneksikan dengan sektor usaha. Baik. Jadi anak-anak dilatih, datanya per RW dikumpulin, kemudian mereka mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu berbasis daerah mereka dan dikonek dengan pekerjaan. Nah, yang satu yang paling menarik adalah program pelatihan UMKM dan juga pemberian modal UMKM tanpa anggunan dan tanpa bunga. Jadi buat anak-anak Jakarta yang kemudian, saya pun udah sekolah dan saya susah nyari kerja nih, ada program yang diberikan, yaitu program pelatihan UMKM dan juga pemberian modal dan anggunan tanpa anggunan dan tanpa bunga. Dan ini akan dipastikan agar tidak adanya mereka yang kesulitan mencari pekerjaan dan mereka boleh langsung berusaha dengan bantuan yang diberikan. Dan kemudian tentunya yang paling utama adalah program-program yang mengikuti narasi nasional tetapi dispesifikan ke Jakarta, yaitu pengurangan stunting, ya, kemudian pengurangan tingkat aksesibilitas terhadap pendidikan formal yang sulit. Itu kita akan tingkatkan juga dengan memberikan subsidi-subsidi dari anggaran. Baik, saya ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray sebenarnya secara umum agak sedikit mirip, memang ada diferensiasi di topik-topik tertentu. Tapi Mas Adi Pray, bagaimana caranya agar cagup-cawagup besok ketika menyampaikan program-program mereka ini yang sedikit banyak mirip sebenarnya, ini bisa lebih menonjol dibandingkan dengan cagup yang lain, supaya bisa dipilih oleh masyarakat nantinya? Ya, saya kira kalau soal visi misi sangat mudah untuk di-tracking ataupun menduplikat dari success story di tempat yang lain. Di negara-negara lain yang saya kira memang sering dijadikan sebagai acuan. Nah, yang paling penting di politik kita itu adalah bagaimana janji dan visi misi politiknya itu bisa ditagih kalau sudah terpilih jadi gubernur. Itu yang paling penting, Mas. Bagi saya, diferensiasi politik yang mesti ditonjolkan oleh masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur, mereka harus sampaikan dalam kurun berapa tahun mereka jadi gubernur, semua program prioritas yang mereka tonjolkan itu akan mereka tuntas. Misalnya soal pelatihan bagi tenaga pendidik misalnya, ataupun mereka-mereka yang baru lulus sekolah supaya mampu mengakses pekerjaan, itu kan dilakukan apakah di tahun pertama ataupun tahun kedua dan berapa jumlahnya.
hal-hal yang semacam itu yang sebenarnya menurut saya menjadi penting ya. Karena memang ada kecenderungan visi misi dengan apa yang dilakukan setelah terpilih itu dianggap dua hal yang selalu berbeda. Makanya banyak orang yang sebenarnya menganggap visi misi semua calon itu pasti bagus, normatif dan indah-indah, tapi dalam level eksplanasi dan implementasinya itu sangat sulit untuk bisa dipraktikkan. Saya berharap dalam debat calon gubernur di Jakarta yang pertama, kedua, dan ketiga itu masing-masing calon gubernur punya target bahwa dalam setahun misalnya persoalan drainase, misalnya soal kemacetan mungkin akan diupayakan secara maksimal. Misalnya soal stunting dalam 3 tahun akan selesai dan tuntas di Jakarta dan semacamnya. Mereka berjanji bahwa visi misi dan janji politik mereka bisa ditagih oleh warga Jakarta 24 jam. Itu yang paling penting, Mas. Karena saya kira kalau cuma visi misi janji politik di atas kertas, sepertinya sangat mudah untuk kita lihat dan sangat mudah untuk kita pelajari bersama. Yang paling penting bagaimana menagih janji politik mereka itu kalau sudah terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur. Baik, saya ke Pak Iwan kembali. Pak Iwan, tadi kan program-program sudah dibuatkan, ada sekolah gratis dan juga ada banyak pelatihan-pelatihan yang disiapkan tentunya untuk warga untuk meningkatkan SDM. Nah, tapi tadi seperti kata Mas Adi Prayitno, bagaimana memastikan supaya hal ini bisa terwujud? Karena janji-janji seperti ini sudah banyak juga sebenarnya dilakukan oleh calon-calon gubernur sebelum-sebelumnya. Ya, terima kasih Mas. Jadi benar kata Mas Adi Pray. Jadi yang paling penting itu adalah menepati janji. Kebetulan saya kan juru bicaranya Pak Adi, ya selama 1,5 tahun. Dan saya melihat memang apa yang dijanjikan selama 5 tahun itu hampir semuanya selesai ditepati. Itu adalah suatu target. Jadi visi misi dan program kerja itu penting supaya ada panduan juga untuk bekerja. Jangan sampai yang tidak ada di visi misi yang dikerjakan, tetapi yang ada di visi misi tidak dikerjakan gitu. Nah, tambahan lagi untuk meningkatkan SDM ini, tentunya kami ada namanya Jakarta Bekerja, yaitu di mana sentralisasi informasi lowongan pekerjaan, baik pekerjaan penuh waktu maupun paruh waktu yang diintegrasikan dalam aplikasi Jaki. Ya, kemudian pelatihan bersertifikasi job fair pada setiap kecamatan. Jadi kami nanti akan juga membuka job fair di kecamatan-kecamatan, ya, di kantor-kantor kecamatan. Pemberdayaan masyarakat putus sekolah melalui sertifikasi pelatihan. Ini juga penting dilakukan agar masyarakat yang putus sekolah itu punya keahlian. Kemudian kami juga akan menyediakan daycare untuk anak di wilayah dekat lokasi kerja. Baik. Agar memudahkan produktivitas ibu dan ayah bekerja. Kemudian kami juga nanti akan mendorong fleksibilitas jam kerja dan lokasi kerja untuk pegawai Pemda, BUMD dan swasta di Jakarta untuk mendukung produktivitas dan mengurai kemacetan di Jakarta. Nah, ini memang sangat penting. Baik. Nanti ini akan ditagih oleh masyarakat. Ya, kemudian nanti kita juga bisa melihat nanti siapapun terpilih dia harus menyelesaikan janji-janji politiknya. Nanti supaya setelah periode berikutnya apakah itu akan dipilih atau tidak dipilih, itu juga yang harus. Apalagi kita masyarakat kita di mana yang pendidikan tinggi SMA itu aja minimal SMA itu 68%, jadi sangat tinggi di Indonesia. Itu pendidikan yang paling tinggi di Jakarta. Jadi ini salah satu yang paling penting untuk kita belajar bahwa visi misi itu penting agar menjadi panduan dan acuan ini bisa menyelesaikan pekerjaan di Jakarta. Begitu. Baik Bang Iwan, saya ke Bang Billy. Bang Billy, tadi janji memang sudah sangat sering didengar oleh warga lah, karena setiap kampanye pasti ada janji yang disampaikan. Tapi untuk memastikan bahwa program yang tadi cukup banyak Bang Billy sampaikan di pertanyaan sebelumnya bisa diterapkan, karena ini cukup banyak, artinya ada fokus yang harus terbagi-bagi di sana. Apa yang akan disampaikan oleh RK dan Suswono besok supaya memastikan warga memilih mereka? Kan gampangnya kalau pakai analogi orang nyari suami ya,
Nyari suami kan dia bisa janji, saya akan membahagiakanmu dek, saya akan memberikanmu rumah yang besar, saya akan memberikanmu harta yang melimpah. Janji-janji tersebut bisa terukur dan diakses dengan latar belakang dan track record dari orang yang bersangkutan. Baik. Dia berjanji, dia pernah nggak melakukan hal tersebut sebelumnya, ya. Dan kalau kita bicara spesifik topik SDM, Bang Ridwan dan Mas Suswono ini pengalamannya sangat panjang dan track recordnya sudah terbukti. Jadi ketika mereka berjanji, mereka bukan mengambil angka dan mengambil janji dari awang-awang dari langit, tapi mereka melihat apa yang telah mereka lakukan sebelumnya dan telah berhasil. Kita lihat Jawa Barat, Mas, dalam 5 tahun ke belakang terjadi peningkatan APM, APK, aksesibilitas, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar yang mengukur aksesibilitas dari pendidikan. Kita bicara dari ketersediaan pekerjaan meningkat. Kita bicara ini pengangguran, angka di tahun 2022 itu Mas 8,35% angka pengangguran terbuka. Dikerjain lagi 2023 turun menjadi 7,89%. Di tahun 2024 turun lagi menjadi 6,91%. Artinya Bang Ridwan telah bekerja keras menurunkan angka pengangguran Jawa Barat secara terstruktur, berkala, dan terbukti. Baik. Jadi ada latar belakangnya ketika beliau mengeluarkan program-program itu ada dasarnya dari apa yang sudah beliau kerjakan sebelumnya. Dan beliau akan mengulang sukses story yang sama, kisah sukses tersebut untuk membantu anak-anak muda Jakarta, untuk membantu penduduk Jakarta agar keluar dari kemiskinan, keluar dari pengangguran, dan memiliki akses pendidikan yang lebih memadai. Dan jangan lupa nih, Bung Wilson, Bang Ridwan itu pernah jadi wali kota, dan terakhir jadi gubernur. Mas Suswono jadi Menteri Pertanian, dan meliding salah satu organisasi masyarakat yang mumpuni ya dengan keahliannya dia. Dan Bang Ridwan itu atas jasa-jasa dan pencapaiannya telah memperoleh hingga 555 penghargaan yang berbeda baik di tingkat nasional dan internasional. Jadi sekali lagi kalau Mas Adi, saya sepakat, Mas Adi Praitno sampaikan janji bisa nggak ditepati, paling utama itu. Bang Ridwan sudah membuktikan, bukan hanya berjanji, dia sudah punya rekam jejak, track record, dan sudah membuktikan pencapaian janjinya di pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi sebenarnya masyarakat Jakarta nggak perlu khawatir coblos Bang Ridwan dan Mas Adi Praitno. Mas Adi Praitno, ini kan rata-rata ketiga paslon ini mengklaim bahwa ketika mereka belusukan ke masyarakat ini juga untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat, dan juga mereka menyatakan bahwa akan bisa sebenarnya untuk memberikan solusi kepada masalah-masalah masyarakat. Nah, tapi sebenarnya seberapa besar peluang berhasil atau tidaknya ketika mereka ke masyarakat untuk mendengar langsung dan kemudian meramu itu menjadi program kerja, Mas Adi? Ya, saya kira kalau berdiskusi langsung dengan masyarakat, problem yang dihadapi dan disampaikan kepada calon gubernur dan wakil gubernur adalah problem keseharian yang dihadapi, tentang macet, tentang banjir, tentang harga-harga jangan melambung, bagaimana pendidikan dan kesehatan murah. Itu kan keseharian yang dihadapi oleh mereka, Mas. Artinya apa? Sekalipun ini ibu kota Jakarta, maksud saya sekalipun ini Jakarta, saya kira persoalan-persoalan seperti kemiskinan ataupun soal hal-hal yang terkait dengan hal-hal hidup yang sangat prinsip itu kan belum tuntas sepenuhnya. Oleh karena itu bagi saya ya persoalan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan adalah masalah yang saya kira cukup penting untuk diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Tentu di luar banjir dan persoalan kemacetan yang saya kira pada hari ini masih belum ada solusi yang konkret ya. Jadi oleh karena itu ketika bicara tentang meningkatkan kualitas SDM ya tentu harus bagaimana mencarikan solusi yang komprehensif ya dari berbagai sektor dan kepentingan-kepentingan yang tentu saja di-guidance untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Makanya bagi saya kalau saya membaca visi misi paslon 1, 2, dan 3 ini kan baguslah, apalagi kalau dikolaborasikan nanti visi misinya cukup mantap. Nah, yang paling penting adalah bagaimana memberdayakan semua kemampuan yang ada itu, menuntaskan semua visi dan janji-janji politiknya. Itu saja sih sebenarnya, Mas. Dan yang paling penting calon-calon gubernur dan wakil gubernur ini harus berani menyatakan secara terbuka bahwa janji mereka itu kalau tidak ditepati silahkan tagih ke balai kota 24 jam. Baik. Tagihannya itu akan siap dibuka. Kalau itu dilakukan, saya kira jangan menarik, Mas.
Baik, kita akan nantikan siapa nanti calon gubernur dan wakil gubernur yang akan membuka Balai Kota 24 jam untuk menerima aduan dari masyarakat. Terima kasih atas waktunya Mas Adi Prayetno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia dan juga Mas Iwan Tarigan, juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, dan juga Billy Mambrasar, juru bicara pemenangan RK Suswono telah bergabung bersama kami. Sehat